dikatakan tadi kan ada 18 program yang mesti didirikan. Bagaimana DPR melihat 18 program ini untuk Parepare atau tidak? Ya, RPJMD ini muatannya diantaranya adalah visi misi wali kota, kemudian diwujudkan dalam bentuk 18 program unggulan. Kami melihat bahwa 18 program unggulan ini adalah sifatnya sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan. Dan itulah sistem pemerintahan memang seharusnya begitu. Jadi tidak boleh ada terputus antara wali kota sebelumnya dengan wali kota sekarang. Begitupun nanti wali kota yang akan datang, maka programnya harus berkelanjutan terus, tidak boleh putus, sehingga pembangunan juga itu sifatnya berkelanjutan dan akhirnya kita tiba pada satu titik yang memang bisa membawa Parepare menjadi sejahtera. 18 program unggulan ini semuanya bagus. Kita juga DPR sudah memberi pembobotan di antara program-program unggulan ini dan kita sudah ada kata sepakat dengan itu. Ya. Pak, ini kan terkait dengan program ini, kalau kita lihat dasarnya itu sebenarnya sudah ada program sebelumnya. Iya. Nah, ada nggak yang istimewa di sini yang perlu di-push seperti itu terkait dengan program? Muaranya kan sama sebenarnya, cuma namanya saja yang ini kesejahteraan ini. Ya. Saya kira itu tadi intinya bahwa program 18 program ini adalah semuanya adalah istimewa karena kan memang itu tumpuannya ada pada pelayanan dasar pemerintah. Di mana-mana pun pemerintah selalu harus bertumpu kepada pelayanan dasar. Pelayanan dasar itu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan itu inti daripada 18 program wali kota ini yang tertuang di dalam RPJMD. Jadi memang sifatnya harus berkelanjutan. Tidak boleh kita mengatakan bahwa siapa tahu ada pendapat, oh wali kota sekarang menjiplak program wali kota yang lama. Tidak begitu anunya. Tidak begitu maksudnya. Tidak begitu rohnya. Yang jelas bahwa program yang sudah ada dan begitu komitmen wali kota sekarang, program yang lalu yang bagus, bagian dari pelayanan dasar itu tetap dilanjutkan, kalau perlu ditingkatkan kualitasnya. Ya. Di sisi anggaran, Pak. Tadi kan kita lihat bahwa PAD kita masih di kisaran 200 lebih miliar. Ya, 240 miliar lebih. 18 program ini kalau kita melihat butuhkan anggaran yang besar, kira-kira Parepare mampu nggak dari segi anggaran itu? Ya, disitulah kita antara DPRD dengan wali kota bagaimana menggunakan anggaran kurang lebih 950 miliar ini untuk bisa memenuhi program-program unggulan. Kan 18 program ini tidak semua dilaksanakan di tahun pertama. Tentu ada titik-titik beratnya. Di tahun kedua ada, di tahun ketiga sampai 5 tahun. Nah, diperlukan memang kepiawaian seorang wali kota untuk menggunakan anggaran yang terbatas. Yang kedua, tentu kami meyakini bahwa wali kota sekarang ini bukan cuma mengandalkan APBD, tetapi tentu melakukan upaya-upaya bagaimana mendatangkan anggaran yang dari pusat untuk dibawa ke Parepare. Memang kalau kita berhitung jumlah, APBD kita memang kecil. Memang kecil, kurang lebih 900 miliar. Tentu kalau kita bayangkan 18 program unggulan ini tentu tidak cukup. Di APBD itu ada gaji pegawai. Bahkan belanja pegawai kita sudah di angka 41%. Nah, oleh karena itu strategi penggunaan anggaran sangat dibutuhkan, efisiensi sangat dibutuhkan, dan penekanannya juga kami berharap bahwa ada upaya keras dari Bapak Wali Kota. Yang pertama meningkatkan pendapatan asli daerah, kemudian yang kedua bisa ada memantik anggaran yang berasal dari luar. Karena ini diperlukan upaya-upaya lobby. Tentu kami meyakini, apalagi Pak Wali Kota ini berlatar belakang politik, ya dengan link-link partainya, dengan link-link sahabat-sahabat, tentu kita berharap bisa begitu. Dari segi kemampuan terakhir, Pak, dari segi kemampuan kapabilitas dari OPD-OPD yang merupakan saya sebagai pekerja di bawah untuk menerjemahkan program wali kota. Kira-kira kemampuan kapasitas dari OPD ini bagaimana, Pak, menurut? Ya, ini RPJMD nanti itu diterjemahkan oleh masing-masing SKPD dalam bentuk rencana strategi masing-masing dinas. Tidak boleh keluar, tidak boleh melenceng daripada 18 program pokok ini. Jadi masing-masing SKPD, OPD mengambil bagian di dalam 18 program ini. Semestinya 18 program ini seharusnya ya dibagi habis oleh masing-masing unit kerja supaya ini bisa berjalan dengan bagus. Itulah perlu pemahaman dilanjutkan dengan renstra dinas. Jadi ini tugas pokok dari Bapeda, bagaimana merancang RPJMD yang kita sudah sepakati ini, duduk bersama dengan masing-masing dinas untuk bisa diterjemahkan di dalam bentuk kegiatan seperti kesehatan.
Nah, dia harus terjemahkan RPJMD ini dalam bentuk pelayanan dasar kesehatan yang berkualitas. Ya, koperasi juga begitu, Perindak juga begitu. Bagaimana menghidupkan UMKM yang ada. Ya, saya kira begitu. Realitas DPR siap mengawal untuk kepentingan masyarakat ini, Pak. Iya, kami DPR siap mengawal pemerintahan ini dalam artian bahwa tidak ada pemerintahan yang sempurna. Oleh karena itu memang peran DPR di dalam memberi masukan, dalam memberi support kepada pemerintah daerah sangat dibutuhkan.